Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Fatih Ridwan Munir. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan cincin batok kelapa sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kreativitas. Saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah untuk pembuatan cincin batok kelapa. Oke, masuk saja. Oke, sebelum kita mulai video tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan cincin batok kelapa ini. Yang pertama adalah batok kelapa. Bahannya hanya batok kelapa ya guys. Jadi di sini tanpa batok kelapa kita tidak akan bisa membuat cincin dari batok kelapa. Kemudian alat-alatnya, yang pertama gerinda. Ini fungsinya sangat banyak ya dalam pembuatan cincin ini. Bisa untuk memotong batok kelapa, bisa untuk menghaluskan, dan juga ini fungsinya sangat membantu karena dapat meringankan proses pembuatan agar tidak banyak memakan tenaga. Alat yang kedua adalah mini grinder. Ini dia. Ini mini grinder atau bor mini ya guys. Jadi ini fungsinya adalah untuk melubangi batok kelapa dan juga untuk menghaluskan. Karena jika menggunakan gerinda itu resikonya bisa kelewatan, atau maksudnya kelewatan itu gini apa ya? Maksudnya takutnya nanti malah patah nanti karena terlalu kuat tenaganya. Sedangkan pakai ini dengan menggunakan mini grinder ada pengaturan tenaganya. Di sini ada 3, ada 2, ini ada 1, ada 4, ada 5. Nah, ini sangat membantu. Kemudian selain alat-alat yang elektronik seperti ini, saya masih membutuhkan ini. Ini adalah amplas manual. Karena untuk meratakan batok kelapa itu menggunakan gerinda itu sangat susah. Yang ada malah mencong-mencong karena memang gak rata itunya. Sedangkan pakai ini saya bisa meratakan cincin batok kelapa tersebut. Kemudian oh ya, ini lupa ya. Ini adalah biji-biji dari bornya. Ini di sini ada banyak macam, ada yang untuk lubangin, ada yang untuk menghaluskan, dan bahkan di sini ada yang untuk mengukir. Nah, baik, langkah pertama untuk pembuatan cincin batok kelapa pertama adalah kita harus menentukan motif apa yang akan kita bikin. Karena sebenarnya saya ingin membuat motif yang tidak hanya hitam begitu ya, tidak hanya menggunakan satu warna batok kelapa. Namun sekarang masih lebaran, gak ada yang jual es degan. Karena gak ada yang jual es degan, saya gak bisa beli batok kelapa yang mereka miliki. Jadi terpaksa kita bikin seadanya dulu ya. Kita bikin yang warna hitam, yang polos. Tapi tenang aja, nanti gak hanya polos begitu aja ya, tapi akan saya gambar atau akan saya lukis. Baik, langkah pertama kita sudah tahu motif yang akan kita buat, yaitu adalah motif polos warna hitam. Mengapa hitam? Karena batoknya ini warna hitam ya, warna hitam. Kemudian setelah kita menentukan motif apa yang akan kita buat, kita harus memilih batok kelapa yang sehat. Maksudnya sehat itu adalah yang tidak kropos. Dan ini salah satu contoh yang sehat. Ininya tebal ya guys. Ini tebal. Ini tebal. Kalau batok kelapa yang tebal gini hasilnya nanti akan bagus. Kalau yang tipis itu bisa gampang patah dan lain sebagainya. Setelah kita menemukan batok yang akan kita pakai atau kita gunakan,
kita harus melubanginya terlebih dahulu. Oke, mari kita lubangi. Nah, setelah kita lubangi menggunakan mini grinder ini, akan hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk menjadikan lubangnya lebar seperti ini, kita membutuhkan gunting ya, hanya gunting. Mudah, tapi jangan gunakan gunting yang baru ya, usahakan gunting yang sudah keok seperti ini. Kita cukup masukkan ini lubangnya dan kita putar-putar seperti ini. Mengapa saya menggunakan gunting? Karena dengan gunting ini kalau diputar gini kan fungsinya sama saja seperti bor, dan akhirnya nanti pasti akan bulat. Ini terus diperlukan kesabaran. Nah, itu sudah agak lebih membesar ya. Untuk kelanjutannya langsung aja ya, kita langsung ke tahap selanjutnya. Oke. Baik, tahap selanjutnya adalah merapikan cincin, merapikan seperti bentuk cincin. Di sini kan bentuknya masih hanya lubang begitu saja, jadi di sini saya akan memotong agar bentuknya menjadi seperti ini ya, agar seperti ini bentuknya. Oke, kita coba dulu ya, nyalakan. Jadi ini adalah cincin yang akan kita tempel. Mohon maaf ya guys, berisik guys. Oke, kita beri lem di sini. Pertama tidak perlu banyak-banyak ya, agar tidak nempel ke tangan. Kita rekatkan, kita tekan seperti ini. Jangan menyerah guys, jangan menyerah guys. Kalau belum nempel kita lem lagi. Udah kok ngeblur. Kita agak boleh nyerah ya. Ada masalah harus kita hadapi. Ya, ini dia. Kita harus memastikan agar cincin ini benar-benar melekat satu sama lain. Seperti ini. Nah, setelah melekat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menghaluskan, merapikan agar terbentuk menjadi seperti cincin. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita akan menghaluskan cincin ini. Kita menggunakan mini grinder. Cus. Ini memang yang makan cukup banyak waktu adalah di proses ini ya, karena membutuhkan kesabaran, ketekunan, ketabahan, kenyamanan, keindahan, membutuhkan segalanya di sini. Karya kita dipertaruhkan.
Jadi kalau ini video ini tidak saya skip, maka akan memakan waktu kurang lebih 1 jam atau 2 jam, saya tidak tahu. Kita skip aja. Oke. Ya. Oke, jadi ini dia hasil dari saya menghaluskan batok kelapa yang sebelumnya masih belum berbentuk cincin. Ini sudah berbentuk cincin. Untuk selanjutnya saya akan mengukir batok kelapa ini. Saya akan ukir sebuah gambar notasi di sini. Karena kenapa saya gambar notasi? Karena kalau kenapa saya menggunakan ukir, karena ini jauh lebih mudah ternyata kita mengukir di cincin daripada kita melukis di cincin. Kalau melukis saya hanya memiliki kuas yang seperti ini kuasnya, ini sudah paling kecil, saya beli di toko, tapi masih terlalu besar, jadi lebih baik saya ukir saja. Oke, ayo. Oke, ini alat untuk ukirnya sudah siap. Saya menggunakan biji yang ya seperti ini, kok tidak fokus ya, yang tajam lah pokoknya ya guys. Dan ini media yang akan saya ukir, itu cincin. Kita langsung saja. Oke guys, jadi saya sudah ngukir cincinnya, dan ternyata setelah saya ukir tadi masih perlu saya warnain agar agar kelihatan ya guys. Soalnya ini kan udah hitam, diukir ya tetap hitam, nggak kira berubah. Jadi ini dia hasilnya. Tahap selanjutnya adalah dengan melapisi cincinnya agar mengkilat. Kalau yang seperti yang kalian lihat sekarang ini masih kurang menarik karena tidak mengkilat ya guys. Jadi caranya adalah dengan melapisi cincin ini dengan menggunakan lem Korea atau lem G. Baik kita lakukan. Oke, ini dia cara ngelemnya nih agar tangan kita tidak terkena lem ya guys. Saya pakai cara begini. Cukup ya, yang penting jadi ya guys. Nggak perlu dilihat dari tampilan saat proses pembuatan, yang penting nanti hasilnya wow itu ya guys. Rekatkan. Oke, sudah siap. Kita lem, gunakan lem ini, lem Korea atau lem G ini. Oke, yuk. Cara lemnya harus rata ya. Lemnya harus rata ya guys, agar nanti mengkilatnya tuh merata. Waduh, mungkin ini adalah teknik yang sangat jarang dilakukan oleh seniman-seniman lainnya, karena ini berasal dari imajinasi saya sendiri. Wow, harus rata. Tebal gak apa-apa, malah kalau tebal malah tambah bagus, biar nanti mengkilatnya itu gak cepat hilang. Soalnya meski sudah kita lapisin dengan lem begini, lama kelamaan juga akan pudar, mengkilatannya itu akan pudar. Jadi
ya gitu, jadi seperti nggak pernah, seperti kita belum mau apa sih. Nah ini dia sudah siap. Ini sudah kita lem, tinggal tunggu kita keringkan terlebih dahulu. Nanti setelah kering kita akan poles lagi dengan amplas yang halus agar semakin kinclong. Oke guys.